Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik SMK Teknik Pemesinan 2. Berjumpa lagi dengan Pak Aroni. Kita akan membahas tentang alat potong mesin bubut yang berupa pahat bubut. Ya. Untuk pengertiannya, pahat bubut merupakan jenis alat potong yang beberapa jenisnya berfungsi untuk membuat benda kerja menjadi bentuk yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Misalnya kita dapat membubut permukaan benda kerja menjadi rata atau menyayat pada permukaan mukanya, membubut bertingkat, alur, jumper, tirus, memperbesar lubang, ulir, dan memotong. Ya, banyak sekali untuk fungsi-fungsinya ya. Nanti kita akan membahas untuk fungsi pahat bubut. Kemudian faktor apa yang dapat mempengaruhi performa pahat bubut? Nah, pahat bubut ini kita harus memerhatikan segala faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah jenis bahan pahat bubut. Jadi untuk memilih pahat bubut kita harus mengetahui jenis bahan pahat apa yang sesuai untuk mengerjakan benda kerja tersebut. Yang kedua adalah geometris pahat bubut, yang merupakan ukuran-ukuran pahat bubut dan penempatan pahat bubut yang akan kita kerjakan di mesin bubut kepada benda kerjanya. Jadi geometrisnya harus diperhatikan. Yang ketiga adalah sudut potong pahat bubut. Nah, di sini pahat bubut memiliki sudut potong, yaitu sudut potong yang digunakan untuk menyayat permukaan benda kerja. Jadi harus diperhatikan supaya menghasilkan benda kerja yang sesuai dan tidak mengalami kesalahan. Yang keempat adalah teknik penggunaannya sesuai atau tidak ya. Jadi untuk menggunakan pahat bubut harus diperhatikan teknik penggunaannya. Harus sesuai center benda kerja, harus pemasangan pahat bubutnya harus sesuai dan kencang. Kemudian pemasangan pahat bubutnya ya diperhatikan. Kemudian pemakanannya sesuai dengan kecepatan potong, kecepatan putaran mesin, dan kedalaman pemakanannya juga harus diperhatikan, yaitu merupakan teknik penggunaan pahat bubut yang sesuai dengan benda kerja ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bahan ataupun material pahat bubut. Yang pertama, pahat bubut atau materialnya pada awalnya adalah dengan baja karbon. Kemudian semakin hari ditemukannya bahan pahat bubut berupa diamond atau berlian ya, atau intan gitu. Kemudian ada unsur paduan yang mempengaruhi tentang performa pahat bubut, yaitu ada tungsten, kromium, vanadium, molybdenum, dan kobalt. Kemudian macam-macam pahat bubut yang berdasarkan jenis materialnya. Nah, adik-adik bisa membacanya pada buku TP Bubut kelas 11 ya, dapat membacanya tentang bahan material pahat bubut. Yang pertama ada baja karbon, baja kecepatan tinggi HSS, paduan cornon ferro, karbida, keramik, CBN, dan intan. Masing-masing memiliki kelebihannya dan penggunaannya yang sesuai dengan pahat bubut tersebut. Seperti baja karbon hanya digunakan untuk kecepatan potong yang rendah. Kemudian baja HSS dapat digunakan untuk kecepatan potong yang tinggi. Kemudian yang lainnya. Selanjutnya, untuk proses pembuatan pahat bubut itu terdiri beberapa proses. Yang pertama adalah proses mixing atau pencampuran paduan-paduan serbuk baja ataupun paduan yang lainnya dengan bahan aditif atau bahan lainnya. Kemudian proses pembentukan atau forming adalah proses pembentukan pada temperatur ruang maupun temperatur tinggi, yang dilanjutkan pada proses sintering. Itu pemanasan yang dilakukan pada kondisi vakum sehingga diperoleh partikel-partikel yang kuat.
Kemudian proses manufaktur merupakan proses pemesinan yang digunakan untuk membentuk bentukan dari pahat bubut itu sesuai ukuran dan keinginan dan tuntutan pekerjaan. Kemudian proses finishing yaitu menghaluskan pahat bubut sesuai dengan standarnya dan supaya dapat maksimal dalam hasil dan tampilannya. Selanjutnya adalah sifat bahan ataupun material pahat bubut. Yang kita perhatikan adalah sifatnya adalah keras, yang merupakan sifat utama dari pahat bubut itu. Jadi pahat bubut adalah harus disesuaikan dengan benda kerja yang dikerjakan. Jadi pahat bubut harus lebih keras dari benda kerja yang dikerjakan. Untuk menjaga dari ketahanan kekerasan dari pahat bubut, yaitu dapat dengan kita menjaganya dengan memberikan cairan pendingin pada saat kita melakukan proses pembubutan. Jadi tidak merubah dari struktur pahat bubut itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ulet ataupun liat. Jadi sifat ulet ini diperlukan untuk alat potong, terutama untuk mengatasi adanya beban kejut ataupun getaran yang mungkin muncul pada pemotongan. Sifat ulet ini menyebabkan pahat mampu untuk mengalami pelenturan atau diharapkannya bersifat elastis. Jadi pahat bubut ini diusahakan ulet untuk mengatasi adanya getaran ataupun beban kejut yang akan terjadi. Selanjutnya ada tahan panas. Nah, pahat bubut ini cenderung berpengaruh dengan panas ataupun temperatur yang terjadi, yaitu ketika adanya gesekan antar pahat bubut dan benda kerja yang menghasilkan panas. Nah, panas itu ya terdistribusi oleh benda kerja dan pahat bubut itu sendiri. Jadi panas ini akan merubah adanya struktur dari benda kerja maupun pahat bubut, dan pahat bubut ini memang harus memiliki ketahanan panas yang tinggi. Jadi tidak mudahnya memperburuk ataupun ya ketahanan pahat bubut itu menurun ya. Jadi pada saat proses pembubutan yang tadi pertama disampaikan harus dijaga pemberian cairan pendingin, jadi supaya benda kerja maupun pahat bubutnya tidak mengalami perubahan struktur ataupun mengalami panas. Selanjutnya ada tahan aus. Nah, pahat bubut ini cenderung akan menghasilkan aus ketika adanya pemotongan ataupun penyayatan yang terjadi. Pahat bubut yang kecil dan runcing mudah sekali untuk mengalami keausan. Jadi untuk pembentukan pahat bubut itu harus disesuaikan dengan sudut potong dari pahat bubut itu. Jadi tidak asal-asalan untuk mengasah pahat bubut supaya pahat bubut itu tahan terhadap aus. Dan setiap kali adanya aus, jadi kita harus mengantisipasinya dengan mengasah pahat bubut. Kemudian macam-macam pahat bubut yang berdasarkan klasifikasinya menurut letak penyayatannya. Yang pertama ya, pahat bubut ini digunakan untuk membubut bagian luar benda kerja. Yang kedua adalah pahat bubut dalam, yaitu memahat ataupun menyayat benda kerja pada bagian dalam lubang benda kerja. Jadi ada dua bentuk pahat bubut ya, luar dan dalam. Dan untuk pahat bubut luar juga ada beberapa macamnya, dan pahat bubut dalam juga macam-macam pahatnya sesuai